Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 4, suhu dan perubahannya. Bagian 2, perubahan akibat suhu. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan untuk belajar bersama kami, Sumayasa Dum Edukasi. Jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Perubahan akibat suhu. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, rel kereta api yang terkena panas matahari. Yang kedua, besi yang dipanaskan. Yang ketiga, kaca jendela yang pecah. Apa yang akan terjadi pada benda di atas jika suhu benda tersebut berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda jika suhunya berubah adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut dengan pemuaian. Berikut ini adalah beberapa hal yang terjadi akibat perubahan suhu pada suatu benda. Yang pertama, terjadinya pemuaian pada zat padat. Yang kedua, terjadinya pemuaian pada zat cair dan gas. Sekarang, kita akan bahas satu persatu mengenai pemuaian pada zat padat dan pemuaian pada zat cair dan gas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemuaian pada zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu akan retak atau pecah. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Contoh lain gejala pemuaian pada zat padat yaitu peristiwa retaknya kaca jendela. Retaknya kaca jendela ini terjadi karena bingkai kaca yang sempit dan terjadinya pemuaian pada kaca tersebut akibat dari panasnya terik matahari. Untuk itu, untuk menghindari retaknya kaca jendela akibat pemuaian, maka bingkai jendela umumnya sengaja dibuat agak longgar. Secara umum, pemuaian pada zat padat dapat mengakibatkan yang pertama perubahan panjang zat padat, yang kedua perubahan luas dan volume zat padat. Kita akan bahas yang pertama yaitu pemuaian panjang zat padat. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, maka suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Hal inilah yang menyebabkan para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat disebut dengan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 dikali 10 pangkat negatif 6 derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,00009 meter. Setiap jenis bahan memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Selain dipengaruhi oleh jenis bahan yang berbeda, koefisien muai panjang suatu bahan juga dipengaruhi oleh perubahan panjang dan perubahan suhu yang diberikan. Untuk menentukan atau mencari koefisien muai panjang, kita dapat menggunakan rumus berikut. Koefisien muai panjang sama dengan pertambahan panjang
per panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Jika ditulis dalam bentuk lambang, maka penulisannya yaitu alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Sedangkan untuk pertambahan panjang, dicari dengan cara panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Maka, panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan dengan cara L sama dengan L0 tambah L0 dalam kurung alfa dikali delta T. Contoh penerapan rumus. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Sekarang, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Kita akan menerapkan rumus yang sudah diberikan. Alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T, di mana alfa sama dengan koefisien muai panjang, delta L yaitu perubahan panjang, L0 panjang mula-mula, dan delta T perubahan suhu. Ditanya pada soal, hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, kita akan mencoba untuk menghitung. Berdasarkan rumus ini, kita akan memasukkan apa yang diketahui dari soal pada rumus ini. Jadi, alfa atau panjang aluminium, koefisien panjang aluminium yaitu 0,00025. Ini tinggal kita tulis sama dengan delta L. Delta L yaitu perubahan panjang. Ini tidak diketahui, maka dibiarkan ditulis delta L. Selanjutnya L0. L0 yaitu panjang mula-mula. Pada soal, panjang mula-mula aluminium yaitu 100 cm. Maka ditulis L0 sama dengan 100 dan delta T. Delta T yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu di sini dari 30 derajat Celcius ke 80 derajat Celcius, maka ada perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Maka ditulis dikali 50. Kemudian kita cari 0,00025 sama dengan delta L-nya tetap 100 dikali 50 hasilnya 5000. Setelah itu ini dikalikan silang. 5000 dikali 0,00025 sama dengan delta L. Hasil kalinya 0,00025 dikali 5000 yaitu 0,125 sama dengan delta L. Di sini kita sudah mendapatkan delta L-nya yaitu 0,125. Delta L adalah perubahan panjang. Sedangkan pertanyaannya, hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Untuk mencari panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius, ini kita bisa menggunakan logika, yaitu perubahan panjang ditambah panjang awal. Maka hasilnya 0,125 cm ditambah panjang awalnya 100 cm. Jadi jawabannya adalah 100,125 cm. Nah ini, jadi panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 cm. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut dengan pemuaian luas. Pemasangan plat-plat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Berdasarkan data dalam tabel, maka lempengan baja memiliki koefisien muai luas sebesar 0,00022 per derajat Celcius. Nah, ini didapat dari koefisien baja itu sendiri 0,00011. Ini dikalikan dengan 2. Mengapa dikali 2? Karena di sini dijelaskan pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Tentu koefisien panjang ini dikalikan dengan 2.
sehingga hasilnya 0,00022. Bagaimanakah pemuaian yang dialami oleh kelereng dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Benda-benda yang berdimensi 3 atau memiliki panjang, lebar, dan tinggi akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Misalnya, balok baja jika dipanaskan, ini akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,00033 derajat Celcius. Nah, ini penyelesaiannya sama. Koefisien muai panjang dikali 3. Mengapa? Karena dijelaskan pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Sehingga setelah kita kalikan, hasilnya adalah 0,00033 derajat Celcius. Sekarang kita akan melanjutkan pada materi akibat perubahan suhu pada pemuaian zat cair dan gas. Perubahan akibat suhu pada pemuaian zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Hal ini dapat kita lihat dari contoh berikut ini. Yang pertama, naiknya air raksa pada termometer. Yang kedua, air akan mendidih dan meluap jika dipanaskan. Dan yang ketiga, pakaian akan cepat kering bila dijemur. Ini membuktikan bahwa suhu dapat mengakibatkan pemuaian pada zat cair. Berikutnya kita akan melihat pemuaian pada gas. Gas juga akan memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita memompa ban sepeda, jangan terlalu keras, harus sesuai dengan ukuran. Mengapa? Karena memompa ban sepeda yang terlalu keras, jika ban sepeda tersebut terkena terik matahari, maka akan terjadi pemuaian, sehingga dapat menimbulkan ban kendaraan tersebut meledak. Contoh berikutnya yaitu pemuaian gas pada balon udara. Contoh lain dari pemuaian gas yaitu botol minuman akan kembung jika terkena terik matahari. Sekilas info, perlu untuk diketahui, mengapa botol kemasan sirup, kecap, saus dan minyak goreng tidak pernah diisi penuh. Hal ini bertujuan agar tidak tumpah jika terjadi pemuaian. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Perubahan suhu menyebabkan pemuaian pada benda. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair maupun gas. Oleh karena itu, pada pemanfaatan benda-benda juga harus mempertimbangkan adanya pemuaian. Sebagai contoh dalam pemasangan jendela, rel kereta api, rangka baja pada jembatan, dan penyimpanan makanan dalam bentuk benda cair, harus memperhatikan adanya pemuaian. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.